memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan absen ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, yang pertama Alif. Hadir, Bu. Hadir. Adin. Izin, Bu. Izin, Bu. Izin. Ya. Naya. Hadir. Kiara. Hadir, Bu. Deval. Hadir, Bu. Angkat tangannya. Rohman. Hadir, Bu. Roza. Sakit, Bu. Sakit. Rehan. Hadir, Bu. Hadir. Rani. Sakit, Bu. Sakit. Tanpa keterangan. Sakit atau tanpa keterangan ketua? Tanpa keterangan. Sayang. Baik. Jadi Adit izin, Rozak sakit dan Rani alfa. Ya. Nah, sebelum itu terlebih dahulu rapikan mejanya Nanda. Biar lihatnya ya. Ya, Bu. Nah, jadi anak-anak ibu, apakah masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Nah, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Tentang apa pelajaran kita minggu lalu? Sholat. Nah, sholat Jumat itu dilakukan di hari Jumat. bagi kaum Muslim. yang laki-laki. Nah, masih ingat ya? Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bab ke-7, yaitu sholat fardu, jamak dan qasar. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui apa itu pengertiannya, dalilnya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan tata cara pelaksananya. Itu manfaatnya itu yaitu ketika kita dalam kondisi darurat ada keringanan bagi umat Islam ketika sholat fardu. Nah, itulah manfaat dari pembelajaran kita. Di sini Ibu sudah menyediakan medianya tentang gambaran pelajaran kita tentang fardu, sholat jamak dan qasar. Di sini ada gambaran tentang pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan fardu, jamak dan qasar ini, apakah anak-anak ibu sudah tahu? Sudah? Menurut saya apa itu yang Naya ketahui tentang sholat fardu, jamak dan qasar? Kalau sholat jamak mengumpulkan dua sholat fardu. Kalau sholat qasar mengumpulkan. Ah, betul ya. Terima kasih. Jadi kalau jamak mengumpulkan, kalau qasar meringkas. Jadi menurut bahasa, sholat jamak ini adalah mengumpulkan. Kalau menurut istilah itu sholat jamak itu mengumpulkan atau menggabungkan sholat fardu yang mana misalnya yang mana itu dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi di sini apakah anak-anak ibu tahu sholat apa yang tidak boleh dijamak? Sholat subuh. Ya, udah tahu berarti sebelumnya Naya ya? Nah, bagus ya. Jadi sholat yang tidak boleh dijamak itu yaitu sholat subuh. Nah, adapun dalil yang memperkuat tentang sholat jamak ini, sholat fardu jamak ini yaitu hadis Bukhari Muslim, yaitu Anas berkata, apabila Nabi Muhammad SAW ketika bepergian sebelum tergelincir matahari, beliau akan menghabiskan zuhur sampai asar. Dan apabila beliau berangkat ketika sesudah tergelincir matahari, maka beliau akan sholat
zuhur terlebih dahulu. Baru beliau berangkat naik kendaraan. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan juga, Naya juga sudah menyampaikan bahwasannya sholat jamaah ini boleh dilakukan kecuali satu sholat subuh. Nah, kalau zuhur dengan asar boleh, kalau maghrib dengan isya juga boleh. Jadi di sini ada namanya macam-macam jamak. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Adapun yang pertama, jamak takdim ini yaitu jamak yang dilakukan di awal. Nah, contohnya gimana? Apabila Kiara ingin melakukan sholat jamak takdim, yaitu sholat zuhur dengan asar, maka Kiara akan mengerjakannya di waktu zuhur, yaitu di awal. Nah, yang kedua ada jamak takhir, yaitu di akhir. Apabila kita melakukan sholat jamak di waktu zuhur dan asar, maka kita akan melakukannya di waktu asar, di akhir. Akan tetapi sholat jamak ini ada ketentuannya atau syaratnya. Adapun syaratnya yaitu kita harus melakukan perjalanan, yaitu ada di sini dibuat minimal 80,6 km. Musafir istilahnya di sini ya, orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan yang kedua itu ada perjalanan tidak bertujuan untuk maksiat. Nah, selanjutnya ada ketakutan, khawatir. Ketakutan dan khawatir ini dahulu dilakukan orang untuk sholat jamaah ketika perang. Nah, selanjutnya ada bencana alam, hujan lebat. Apabila itu biasanya hal yang tidak terlalu dipermasalahkan ya, tapi di sini lebih cenderung ke perjalanan jauh. Nah, apabila kita sudah memenuhi syarat ini, kita boleh melakukan sholat jamaah. Nah, contohnya begini. Siapa ya? Contohnya siapa tadi namanya? Deval bersama teman-temannya pergi ke pantai Carocok di waktu pagi hari. Maka diperkirakan akan sampai sore hari. Nah, sedangkan pagi ini waktu subuh, Deval bersama teman-temannya akan pergi ke pantai Carocok. Diperkirakan sampainya itu waktu asar. Maka kan ada tertinggal sholat zuhur. Itu namanya jamak apa? Ada yang tahu? Jamak takhir. Kenapa demikian? Karena kita sampai di sana ketika waktu asar dan kita akan menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, betul sekali ya. Jadi ibu perhatikan sedikit banyaknya anak-anak ibu sudah memahami tentang sholat fardu jamak dan sholat fardu jamak yang pertama dulu, karena ini merupakan materi yang kontemporer di kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak ibu, apabila kita sudah misalnya ya anak-anak ibu ingin kan udah tahu nih teorinya, sholat jamak itu mengumpulkan dua sholat fardu yang dilakukan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar kita lakukan di sholat zuhur atau asar, maka itu tidak bisa sembarangan saja kita laksanakan, harus memenuhi syarat dari sholat jamaah. Nah, apabila anak-anak ibu
sudah memenuhi syarat itu yang lebih urgen atau yang lebih dominan itu apabila kita melakukan perjalanan jauh atau musafir, minimal perjalanan kita 80,6 km. Nah, apabila kita melakukan perjalanan jauh atau ketentuan yang lain ini, maka kita boleh hukumnya mubah atau boleh melakukan sholat jamak. Nah, di sini tata caranya, apakah anak ibu sudah pernah melakukannya sholat jamak ini? Belum. Nah, tata caranya itu sama juga seperti sholat kita sholat fardu biasa, hanya beda di niat. Nah, ibu contohkan seperti ini. Teorinya begini. Jadi apabila sudah memenuhi syarat, tata caranya itu yang pertama niat, setelah niat takbiratul ihram, setelah itu kita melakukan sholat seperti biasa, dan setelah itu baru lanjut ke niat sholat yang berikutnya, takbiratul ihram, melakukan sholat seperti biasa dan salam. Jadi seperti itu tata caranya secara umum. Jadi ketika ibu contohkan sholat zuhur dengan sholat asar dilakukan di waktu awal atau jamak takdim, maka pelaksanaannya itu kita kerjakan zuhur dengan asar ini di waktu asar dan niatnya berbeda. Jadi niatnya itu kan kita melakukan sholat zuhur dan asar di waktu awal atau jamak takdim. Niatnya itu yang pertama kita tetap zuhur dulu, yang kedua baru asar. Nah, niatnya seperti ini ibu akan menyampaikannya. Nah, jadi anak-anak ibu dengarkan ya. Jadi kan zuhur dulu tadi kan usolli fardu zuhri arba'ah jam'ah takdiman ma'al asri arba'ah lillahi ta'ala. Nah, begitu juga yang untuk setelah kita melakukan niat yang pertama zuhur tadi kan, jadi kita melakukan sholat seperti biasa dulu, salam, berdiri lagi, dan sholat asar lagi kan. Sholat asar kita niat lagi usolli fardu asri arba'ah takdiman, setelah itu zuhri lillah arba'ah lillahi ta'ala gitu. Jadi pada dasarnya itu sama seperti kita sholat biasa, akan tetapi beda di niat. Cuman kalau jamak kita kerjakan yaitu ada misalnya zuhur dengan asar, berarti dalam satu waktu itu kita mengerjakannya 8 rakaat. Setelah selesai 4 kan kita mencontohkannya tadi jamak takdim kan. Setelah selesai kita melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, salam, niat, dan sholat asar lagi ya. Kira-kira seperti itu tentang sholat jamak Nanda. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya tentang sholat jamak. Tadi sholat jamak, materi berikutnya yaitu sholat fardu qasar, yang mana secara bahasa yaitu meringkas. Nah, secara istilah meringkas dua sholat fardu yang mana dikerjakan dalam satu waktu. Adapun untuk qasar ini terkhusus hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sholat yang jumlah rakaatnya 4 apa aja? Duhur, asar, isya. Maghrib berapa? 3. Berarti zuhur, asar, dan isya yang boleh dikasar
zaman dahulu yang khawatir dan ketakutan itu kan waktu perang yang banyak tuh, waktu zaman penjajahan. Kalau kita kaitkan ke kondisi kehidupan kita sekarang, yaitu lebih cenderung ke kita melakukan perjalanan jauh atau musafir. Jadi syaratnya sama. Adapun dalil yang memperkuat tentang sholat jamaah ini yaitu ada surat An-Nisa. Nah, coba anak ibu buka Al-Quran surat An-Nisa. Nah, coba bacakan Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa, ibu bantu. Coba Tiara baca ayat 101. Dalil yang memperkuat tentang sholat qasar. Ya, ayat 101. Nanti terjemahkan sama anak ibu ya. Ya, 101. Mbak Iza. Iza. Terima kasih anak ibu Kiara. Jadi artinya itu, apakah anak-anak ibu yang ada yang tahu artinya surat An-Nisa 101? Nah, artinya, dan apabila kamu bertebaran di muka bumi, maka kamu boleh mengkasar sholat fardumu apabila kamu takut terjadinya peperangan. Jadi itu dalil yang memperkuat tentang sholat kasar ini dibolehkan. Jadi selanjutnya ada hadis Nabi Umair berkata, ketika itu Umair pergi bersama Rasulullah. Jadi beliau tidak melihat Rasulullah itu melebihi sholatnya itu dari 2 rakaat. Jadi waktu itu antara zuhur dan asar beliau hanya intinya itu beliau hanya melakukan sholat 2 rakaat. Di situ beliau melihat bahwasannya Rasulullah tidak lebih dari 2 melakukan sholat fardu. Jadi ketika Umair melihat itu, para sahabatnya juga, para sahabat dari Rasulullah ini juga mengikuti Rasulullah. Siapa sahabat Rasulullah? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman, dan Abu Bakar. Nah, itulah dalil yang memperkuat tentang sholat kasar ini. Ada surat An-Nisa ayat 101 dan ada juga dalil tentang kesepakatan hadis
ketika sholat tidak lebih dari 2 rakaat. Begitu juga sahabat dari Nabi ya. Nah, secara syarat sama dan macam-macamnya juga di sini ada jamak kasar takdim, ada yang takhir. Boleh kita lakukan di awal dan di akhir. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang bahwasannya yang boleh diringkas itu yang rakaatnya 4 kan? Berarti zuhur, asar, dan isya. Nah, gimana caranya Bu? Kan kita meringkas sholat, kan kalau kita sudah memenuhi syarat kan, kita mau meringkas sholat antara maghrib dengan isya Bu. Dan itu kita lakukan ketika awal Bu. Nah, gimana caranya Bu? Apakah sholat maghrib itu kita ringkas juga atau gimana? Berdasarkan konsep yang kita ketahui, apakah maghrib itu kita ringkas juga atau gimana? 2 kita kerjakan atau 3? 3. Walaupun kita mengerjakannya di waktu maghrib dan kita akan mengkasar sholat maghrib dengan isya kan di waktu maghrib. Jadi kita mengerjakannya itu kita kerjakan sholat maghrib 3 rakaat dulu, baru kita meringkas sholat isya 2 rakaat. Secara tata cara sama dengan yang Ibu sampaikan tadi, yang sholat jamaah, hanya saja bedanya di niat. Setelah kita memenuhi syarat niat dan itu kita melakukan sholat seperti biasanya, baik itu di awal atau di akhir, sesuai dengan ketentuannya, dan kita melakukan sholat seperti biasa, salam, berdiri lagi, dan melakukan sholat yang berikutnya seperti itu. Nah, sampai di sini apakah anak-anak Ibu ada yang ragu terkait materi kita? Sudah paham? Paham ya? Kalau sudah paham, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Yang mana pertanyaan yang pertama yaitu, apakah perbedaan sholat jamak dengan sholat kasar? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, dipersilakan Kiara. Sholat jamak menggabungkan 2 salat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Salat kasar meringkas menjalankan salat fardu dengan cara meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, betul ya. Kita apresiasi kepada teman kita. Terima kasih Kiara. Nah, intinya sholat jamak mengumpulkan atau menggabungkan, dan sholat kasar yaitu meringkas dan mengumpulkan sholat fardu yang mana dilaksanakan dalam satu waktu, dan sholatnya itu ada ketentuannya dan ada syaratnya, baru bisa kita melakukan sholat jamak atau sholat kasar. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak Ibu supaya kita bergiliran ya, karena anak Ibu sudah paham tadi. Jadi pertanyaan berikutnya, tadi dalam bentuk teori. Nah, sekarang Ibu akan mendeskripsikannya dalam bentuk cerita. Jadi Ibu contohkan di sini ya. Kan syaratnya tadi harus berjalan kita tuh minimal 80,6 kilometer. Nah, jadi Ziyad bersama keluarganya pergi ke Padang. Akan liburan di pantai. Nah, jadi waktu itu mereka akan menginap dahulu. Jadi malam harinya Ziyad bersama keluarganya berangkat di waktu
Ibu akan menteorikannya tentang sholat kasar. Nah, jadi teorinya anak ibu deskripsikan tentang sholat kasar nanti ya. Siapa yang bisa jawab? Yang dipesankan? Yang dapat saya deskripsikan, kalau Ziyad datangnya waktu Isya, jadi Ziyad melakukan sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu, baru sholat Isya diringkas 2 rakaat. Jadi kan karena teorinya kita mufasal, jadi diringkas 2 rakaat. Jadi letaknya di niatnya yang berbeda. Walaupun kan tadi Ziyad tertinggal sholat maghribnya ya, kan udah Isya. Jadi setelah selesai melakukan sholat maghrib jamak kasar takhir, maka akan meringkas 2 rakaat Isya. Terima kasih ya anak ibu Kiara dan nanya itu lupa juga. Ya, berarti anak ibu sudah paham ya terkait materi fardu sholat jamak dan kasar. Nah, jadi insya Allah tercapai materi kita hari ini tentang fardu sholat jamak dan kasar. Jadi di sini dapat kita bedakan antara sholat jamak dan kasar, yang mana sholat jamak yaitu kita mengumpulkan atau menggabungkan sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, dan sholat kasar yaitu kita meringkas sholat fardu yang dilakukan dalam satu waktu, yang mana sholatnya itu harus yang 4 rakaat dan diringkas menjadi 2. Jadi apakah anak-anak ibu ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, terkait itu anak ibu sudah paham ya. Jadi ibu akan mengasih tugas, coba